Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang trigonometri. Kali ini kita akan bahas tentang rumus perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Nah, sebenarnya di LKS ini ada banyak sekali rumusnya, tapi di sini saya akan menjelaskan metode tercepat untuk menghafalkan nilai-nilai rumus dari sudut trigonometri. Nah, untuk dari yang sudut istimewa 0 sampai 90 itu sebenarnya bisa pakai tabel, bisa juga pakai 5 jari kita ya. 5 jari kita dari 0 sampai 1. Jadi jari kelingking itu kita umpamakan sebagai 0. Jari manis setengah, jari tengah setengah akar 2, jari telunjuk setengah akar 3, 1. Jadi dari kelingking nilainya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian untuk sin cosnya, kalau sin itu geraknya dari kelingking ya. Jadi sin itu dari kelingking, kalau cos itu dari jempol. Jadi sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Jadi dihafalkan ya ini. Kemudian untuk cos juga seperti itu. Cos ini dimulai dari jempol. Jadi cos 0 itu 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 itu setengah, cos 90 itu 0. Jadi kebalikannya ya. Nah, kalau pakai tabel itu seperti ini, sama aja hasilnya ya. Kemudian itu kalau nilainya antara 0 sampai 90, kalau lebih dari 90 kita gunakan lingkaran seperti ini. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kemarin untuk nilai plus minusnya sudah kita singkat apa kemarin? Semua sindikat tangannya kosong. Masih ingat ya singkatan yang kemarin? Semua sindikat tangannya kosong. Semua berarti di kuadran 1 semuanya positif. Sindikat berarti di kuadran 2 yang positif hanya sin, cos sama tannya negatif. Nah, kalau ada angka-angka di kuadran 2 yang dicari antara 90 sampai 180, kita pakai rumus ini. Kemudian kalau angkanya dari 180 sampai 270, kita pakai rumus ini ya. Kalau di kuadran 4 kita pakai rumus yang ini. Langsung saja ke contoh. Sin 120. 120 ini kira-kira di kuadran berapa ya? Ini kuadran 1. 120 berarti di kuadran 2 ya, angkanya antara 90 sampai 180. Berarti sin 120 ini ada di kuadran kedua. Nah, sin di kuadran kedua itu nilainya apa? Positif. Jadi positif ya. Positif sin, apa rumusnya di situ? 180 min alfa. 180 min alfa sama dengan sin 180 kurangi 120 sama dengan sin 180 kurangi 120 itu 60. Nah, cek di tabel sin 60 itu setengah akar 3. Nah, ini hasilnya setengah akar 3. Lanjut contoh kedua, cos 150. 150 ada di kuadran kedua, ada di daerah 90 sampai 180. Ada di kuadran 2. Kuadran 2 untuk cos, di sini yang positif hanya sin, maka cosnya negatif. Negatif cos rumusnya 180 kurangi alfa. Alfanya ini kurangi 150, berarti sama dengan min cos 180 kurangi 150 itu 30, berarti min cos 30. Kalau pakai jari atau tabel ketemu setengah akar 3. Jadi ini min setengah akar 3. Lalu yang C, di sini ada kotan 120. 120 ini juga di kuadran kedua. Nah, kotan itu lak 1 per tan, berarti kita cari 1 per tan 120 sama dengan 1 per tan 120. 120 tan di kuadran 2 itu negatif, berarti negatif tan rumusnya 180 ini per ya, 180 dikurangi alfa dikurangi 120.
sama dengan 1 per min tan 180 kurangi 120 itu kan 60, berarti sama dengan 1 per min tan 60. Di tabel lihat hasilnya akar 3. Nah, seperti ini hasilnya untuk rumus yang C. Kita lanjut rumus yang D. Di situ sin 135. Nah, 135 ini masih di kuadran 2, di kuadran kedua. Nah, sin 135. Kuadran 2 sinnya positif. Positif sin 180 kurangi alfa, kurangi 135 sama dengan sin 45. Sin 45 di tabel ketemu setengah akar 2. Lanjut ke sek 120. Sek itu rumusnya kan 1 per cos ya, 1 per cos. Nah, cos di kuadran kedua, ini kan kuadran kedua. Cos di kuadran 2 itu kan negatif. Jadi ini 1 per min cos. Rumusnya 180 min alfa, min 120 sama dengan 1 per min cos 60. Nah, cos 60 itu sama dengan setengah ya, 1 per min setengah. 1 bagi min setengah, min setengah akar 3, cos 60 min setengah ya. 1 bagi min setengah sama dengan min 2. Kemudian kotan 150 ada di kuadran kedua. Kotan itu 1 per tan 150. Tan di kuadran 2 itu hasilnya juga min tan 180 kurangi 150 itu 30, berarti sama dengan 1 per min tan 30. Min sepertiga akar 3. Nah, ini kalau dibalik jadi min 3 per akar 3. Kemudian kotan 210 ini masuk ke kuadran 3. Kita cek kuadran 3. Kuadran 3 yang positif di sini hanya tan. Berarti ini sudah positif tannya. 1 per tan 210. Rumus di kuadran 3 itu 280 plus alfa ya. Berarti sama dengan 1 per tan 180 ditambah berapa yang hasilnya 210 tambah 30 kan ya. Nah, ini berarti sama dengan 1 per tan 30. Jadi untuk kuadran 3 ini rumusnya memasukkannya memang berbeda dengan yang kuadran 2. Ini sama dengan 1 per tan 30 itu sepertiga akar 3. Maka sama dengan 3 per akar 3. Seperti ini caranya. 3 ya. Kurang contoh HIJKL. Ke contoh H, di sini ada tan 225, ini juga masuk kuadran 3. Tan 225 di kuadran 3, tan itu kan positif ya, rumusnya 180 plus alfa. Nah, yang dimaksud alfa itu 180 tambah berapa yang hasilnya ini. Nah, berarti sama kayak ini kurangi 180, 45 ya. Yang kita tentukan itu angka ininya, tan 45 hasilnya 1. Kemudian cos 210 ini juga terdapat di kuadran ketiga. Cos di kuadran 3 itu min cos 180 tambah berapa yang hasilnya ini. Nah, tambah 30 kan. Maka ini sama dengan min cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Kemudian sin 300, kita masuk ke kuadran yang keempat. Di kuadran keempat ini yang positif cos, rumusnya 360 min alfa. Sinnya berarti di kuadran 4 ini negatif, rumusnya 360 kurangi alfa, berarti sama dengan min sin 360 kurangi 300 sama dengan min sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Kemudian selanjutnya cos 330 ini masuk kuadran 4. Cos di kuadran 4 itu positif, rumusnya sama 360 min alfa. Alfanya 330 sama dengan cos
30 ya. Cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Lanjut ke soal yang L. Kosek 315. Kosek itu sama kayak 1/sin 315. Nah, 315 ini kan ada di kuadran yang keempat. Kalau kuadran keempat itu kan sinnya min, maka ini min sin 360 kurangi 315 sama dengan 1/min sin 45 sama dengan 1/min setengah akar 2. Ini kalau dibalik jadi min 2/akar 2. Kalau mau kali sekawan tinggal dikali akar 2/akar 2, hasilnya min 2/2/akar 2. Ini bisa coret, maka sama dengan min akar 2. Untuk yang soal atas tadi ini juga bisa dikalikan sekawan ya. Pokok kalau di bawahnya ada bentuk akar itu silakan dikalikan sekawan. Sekian untuk penjelasan saya hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.